Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak ustadz sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ilmu nahwu. Sebelum kita lebih lanjut, Ustadz harap Anda semua sudah siap untuk belajar, sudah mencari posisi yang PW, yang cocok dengan kenyamanan hatinya, supaya bisa menyimak pelajaran dengan baik dan tidak terganggu kefokusannya. Karena jangankan untuk orang yang kurang fokus saja kita belum tentu kita bisa menerima semua ilmu dengan penuh. Maka dari itu tolong tingkatkan kefokusannya agar bisa memahami yang Ustadz sampaikan nanti dengan baik. Baik adik-adik sekalian, perkenalkan, mungkin Ustadz adalah salah satu Ustadz yang baru di pondok kita. Untuk nama Ifkar Rashid, hari ini dan dalam semester ini akan menjadi mentor bagi adik-adik, akan menjadi guru bagi adik-adik di mata pelajaran Nahwu. Nah, untuk bahan ajar yang kita gunakan, kita mengacu kepada salah satu kitab yang masyhur di Indonesia, kitab Mukhtasar Jiddan untuk kelas 8 ini. Maka hari ini kita akan mengkaji tentang permulaan yang ada pada kitab ini, tepatnya tentang kalam. Mungkin sebelumnya adik-adik sudah pernah belajar tentang kalam, sudah tahu apa itu kalam. Analogi singkatnya begini, ketika kita mengatakan kalam dalam bahasa Arab, maka fahamnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ketika kita mengatakan kalimat dalam bahasa Arab, maka fahamnya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita baca kitab yang akan menjadi acuan kita. Insyaallah nanti akan Ustadz berikan gambarnya, akan Ustadz share gambarnya, silakan dilihat dan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini adalah bab kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun memberikan faedah dengan sengaja. Yani annal kalam indal nahwiyin huwa lafzu ila akhirih. Pengertian kalam menurut ulama nahwu adalah lafaz sampai seterusnya. Maka fal lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah ka zaidun fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dal. Nah, sementara lafaz definisinya adalah suara yang terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah. Seperti contoh kata Zaidun. Kata Zaidun dianggap sebagai sebuah suara, dianggap sebagai sebuah lafaz karena dia merupakan sebuah bunyi atau suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Zaidun berarti huruf za, ya, dan dal. Sementara ketika sebuah suara namun tidak terbuat dari huruf hijaiyah, seperti misalnya adik-adik ketika masuk atau akan masuk kelas ada mendengar bunyi bel, itu kan suara, tapi itu bukan lafaz. Kenapa? Karena itu bukan sebuah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Maka sebuah bunyi bel tidak disebut dengan lafaz. Kemudian tidak juga termasuk ke dalam lafaz sesuatu yang memberikan faedah atau memberikan sebuah pemahaman namun tidak dengan bahasa Arab. Contoh, sebuah tulisan ada kata namun dia tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, maka ini bukan sebuah lafaz. Atau sebuah sebuah rambu-rambu. Misalnya adik-adik pergi keluar rumah ke lampu merah, ke lampu lalu lintas misalnya, ada di sana isyarat warna merah. Apa artinya?
kita diwajibkan untuk berhenti dan dilarang untuk berlanjut. Nah, ini juga tidak lafaz, meskipun dia memberikan sebuah pemahaman, namun tidak dianggap lafaz dengan alasan tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian kalau berbicara undang-undang lafaz atau undang-undang kalam adalah lafzun. Yang pertama lafaz, yang kedua adalah murakkab. Maka faham dari murakkab adalah wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa akthar. Nah, ini lebih luas dari lafaz tadi. Kalau lafaz adalah rangkaian huruf hijaiyah, sementara murakkab adalah rangkaian dua buah lafaz atau lebih. Contoh, qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Seperti qama Zaidun dan Zaidun qa'imun. Wal mithalul awwalu, dan contoh yang pertama adalah gabungan dari fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan setiap fa'il wajib marfu'. Wal misalus tsani mubtada'un wa khabarun. Dan contoh yang kedua adalah mubtada' dan khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida', dan setiap mubtada' marfu' dengan ibtida'. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada', dan setiap khabar marfu' dengan adanya mubtada'. Wa kharaja bil murakkab al mufrad ka Zaidun fala yuqalu lahu kalamun aidan inda nuhati. Maka pahamnya begini, tidak termasuk ke dalam murakkab sebuah kata yang tunggal, yang tidak bergandeng, hanya satu kata saja, maka tidak dianggap sebagai sesuatu yang murakkab. Jadi sudah dua nih, ada lafaz, ada murakkab. Maka Ustaz ulangi, faham singkat untuk dua unsur kalam ini. Kesimpulannya adalah kalam merupakan lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah dengan sengaja. Ini definisi awal. Kita urai satu persatu. Maka kalam terdiri dari 4 komponen. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid namanya, yang keempat bil wad'i. Lafaz adalah rangkaian suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Contoh kata Zaidun. Zaidun atau suara Zaidun atau bacaan kalimat Zaidun dianggap sebagai lafaz karena dia sebuah bunyi yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Maka suara bel tidak dianggap lafaz meskipun berbunyi. Kenapa? Karena dia tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Ini lafaz ya. Kemudian yang kedua murakkab. Murakkab adalah rangkaian atau susunan dari dua buah lafaz tadi. Kalau Zaidun adalah sebuah lafaz, maka kata Zaidun qa'imun sudah disebut dengan murakkab. Kenapa? Karena dia sudah dua buah lafaz. Ketika lafaz sudah terdiri dari dua buah lafaz, maka dia sah disebut sebagai murakkab. Nah, jadi begitu fahamnya. Murakkab. Nah, maka sebuah kata yang hanya tunggal saja, seperti Zaidun saja, tidak sah dianggap sebagai murakkab, karena murakkab minimal terdiri dari dua buah lafaz. Nah, jadi begitu fahamnya ya. Jadi sebagai kesimpulannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kalam adalah lafaz yang murakkab, yang mufid, yang bil wada'. Lafaz pengertiannya adalah yang tadi. Lafaz pengertian singkatnya adalah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah, dan murakkab adalah rangkaian dari dua buah lafaz atau lebih. Nah, baik adik-adik sekalian. Nah, mungkin untuk saat ini itu dulu yang perlu adik pahami. Nanti setelah ini kita akan berlanjut ke komponen kalam berikutnya. Ada dua kata. Nah, nanti sudah paham yang ini, baru kita berlanjut. Nah, nanti silakan berikan pertanyaan. Kalau ada yang ragu, kalau ada yang tidak paham, silakan hubungi Ustaz. Nanti bisa Ustaz sampaikan secara pribadi atau di grup WhatsApp nanti, agar tidak ada anak-anak Ustaz yang tidak paham. Baik, kemudian untuk tugas
kita hari ini. Tugas yang pertama adalah silahkan buat oleh adik-adik di buku masing-masing contoh lafaz. Ini kan banyak yang ada difahami. Buat contoh lafaz dan buat terdiri dari huruf apa saja dia. Contoh, tadi contoh lafaznya Zaidun, berarti dia terdiri dari huruf za, ya, dan dal. Silahkan buat contoh lafaz 5 buah. Ya, 5 buah. Kemudian setelah contoh lafaz dibuat nanti contoh murakkab. Nah, contoh murakkab berarti 2 lafaz atau lebih. Silahkan dimanapun adik-adik temukan, boleh dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab lainnya, silahkan. Juga dibuat 5 buah kalimat yang murakkab. Jadi murakkab ini minimal dari 2 lafaz ini. Nah, silahkan dibuat. Nanti juga diuraikan mana saja lafaz yang terdapat pada kata murakkab itu. Contoh, adik-adik membuat Zaidun qa'imun. Kata Zaidun qa'imun kan ada 2 lafaz itu. Lafaz yang pertama Zaidun, lafaz yang kedua qa'imun. Nah, nanti silahkan dibuat. Diuraikan lafaz pertamanya ini, lafaz keduanya ini. Nah, itu supaya memancing, merangsang pemahaman adik-adik apakah sudah paham atau betul. Baik, mungkin itu sedikit yang Ustaz sampaikan. Untuk kitabnya nanti akan Ustaz share di grup. Dan untuk peta konsepnya juga sudah Ustaz gambarkan sedikit. Semoga bisa membantu dalam memahami ilmu nahwu kita. Terima kasih atas segala kekurangan Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.